Masya Allah sudah recording. Nah, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, insya Allah kita tidak lama, hanya sharing saja dan juga pertama kita mungkin ini pertemuan perdana ya setelah kemarin kita laksanakan tes, kemudian sekarang kita dipertemukan via online dalam agenda Sapa Wali Santri. Hari ini temanya bahagia eh, bahagia menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dan pematerinya langsung pimpinan Pondok Pesantren Mu'tazam 2, Pak Kiai Haji Abdul Rahman Bakhtiyar LC MPDI. Baik, sekarang pukul 16.04. Baik. Boleh di chat ini siapa saja yang sudah hadir dan dari mana ini? Silahkan, silahkan bisa chat dari atas nama siapa dan dari mana asalnya. Kepada Ibu rahmati Allah, Alhamdulillah proses pendaftaran kemarin luar biasa. Kita perjalannya kegiatan tes kemarin, Alhamdulillah tidak ada halangan dan selamat bagi yang lolos. Ada beberapa juga yang belum bisa bergabung, tapi kita buka gelombang selanjutnya dan saat ini kita masih membuka sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni itu kita buka kembali. Insya Allah semoga bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk bisa mendaftar ngaji di Pondok Pesantren Mu'tazam 2 Iya, di saya. sana. Masya Allah, Alhamdulillah sudah hadir. Ini habis semua. Terima kasih yang sudah menyampaikan. Ada Umi, ada Syam Alif dari Indramayu, ada Muhammad Khalifah Azami dari Sumedang, ada Raditya Muhammad Arkaan dari Ciamis, Masya Allah. Ada Muhammad Zikara dari Karawang, ada Nafi, ada Binafi, kemudian ada eh, Naufal dari Bekasi, Masya Allah. Alhamdulillah, pada nabi semuanya. Oke, lewat 1 menit. Baik, izin Bapak dan Ibu yang hormati Allah. Alhamdulillah juga pimpinan Pondok Pesantren Mu'tazam 2, Pak Kiai Abdul Rahman, Baktiar LC MPDI. Izin kita mulai ya, Ustaz. Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, amma ba'd. Yang sama-sama kita cinta Allah muliakan, yang telah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini, pimpinan Pondok Pesantren Tebadal Mu'tazam 2, ayahanda kita semuanya, Kiai Haji Abdul Rahman Bakhtiyar LC MPDI. Semoga Allah senantiasa sehatkan Ustaz selalu dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cinta dan Allah muliakan juga Sekretaris Pondok Pesantren Mu'tazam 2, Ustaz Syaifullah MH, kandidat doktor insyaallah tahun ini rampung doktoralnya. Semoga Allah berikan kesehatan dan kelancaran kepada Ustaz dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Tadi juga sudah hadir Kepala SMP ITL Mu'tazam 2, Kepala SMA ITL Mu'tazam 2 juga sudah hadir tengah-tengah kita. Asatid wal ustadzat rahimakumullah yang tengah ikut hadir mensukseskan agenda perdana ini, agenda Sapa Wali Santri Pondok Pesantren Al Mu'tazam 2. Juga yang sama-sama kita Allah muliakan juga seluruh wali santri Pondok Pesantren Al Mu'tazam 2 dan juga Ananda senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan serta diberikan semangat untuk bisa bersama-sama belajar di Pondok Pesantren Al Mu'tazam 2. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari yang cerah ini alhamdulillah
kita bisa hadir dalam agenda Sapa Wali Santri di awal Ramadan. Jadi agenda ini akan terus berseri ya. Jadi kegiatan Ramadan ini akan terus berseri, nanti ada jadwalnya. Dan alhamdulillah di agenda perdana ini kita langsung disapa oleh pimpinan Program Salam Mu'tazam 2 Ki Haji Muhammad Bahteri LCMPDI dengan tema Bahagia Menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah. Salam salam semoga senantiasa diberikan syafaatul ujma kepada kita semuanya oleh Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, kita selaku umatnya, semoga senantiasa kita diberikan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, izinkan saya Muhammad Didi Khomedi untuk memandu rangkaian acara kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita buka agenda yang mulai ini membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan, kita akan dengarkan sama-sama lantunan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hafian Rui Zikrullah. Ananda sudah siap? Padanya disilahkan. Silakan, Ananda Hafian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan Al-Qur'an pada Ananda dan juga kita semua yang mendengarkan. Masya Allah indah sekali bacaannya. Ananda Hafian. Ananda Hafian ini Masya Allah ya banyak prestasinya berkaitan dengan tartil dan tilawatul Quran. Bapak dan Ibu rahmati Allah, langsung saja kita akan dengarkan sama-sama penyampaian, juga sapaan, dan juga mungkin nasihat dari ayahanda kita semuanya pada yang kami cintai sama-sama pimpinan Pondok Pesantren Mu'tasim 2 Kiai Haji Abdul Rahman Bahtir LC MPDI. Padanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengatur acara Sadidi Humaydi MPD, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, para pimpinan, para kiai, para kepala bagian, kepala sekolah yang hadir pada sore hari ini, kepala bagian sekretariat, Ustadz Saifullah, kepala bagian SMP atau kepala SMP IT Al-Multazam 2, Ustadz Heri, kepala SMA IT Al-Multazam 2, Ustadz Aderaman Syah hadir bersama kita juga. Para kepala bagian yang lain, kepala bagian bahasa, Ustadz Obi, kepala bagian pembinaan santri, Ustadz Yusuf Al-Faruq, dan beserta seluruh asatid dan asatidzah Sivitas Akademika Pondok Pesantren Terpadu Multazam 2. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat spesial tentunya pada seluruh wali santri, terutama yang baru, baik kelas 7 maupun kelas 10 yang alhamdulillah sudah 40, yang 40-an yang sudah masuk dan bergabung via Zoom meeting ini untuk
sama-sama mengikuti kegiatan safari, ya, safari Sapa Wali Santri Ramadan di bulan Ramadan yang mulia ini. Tentunya anak-anakku semuanya semoga bisa ikut bersama-sama ya, dengan ayah bundanya mengikuti kegiatan eh, Sapa Wali Santri pada kesempatan yang berbahagia ini. Anak-anakku semuanya, santri SMP, santri jenjang SMA, yang insya Allah akan sama-sama nanti kita bertemu dan belajar di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 mulai bulan Juli, ya, setelah Lebaran nanti. Semoga semuanya, ayah bunda semuanya, anak-anakku semuanya senantiasa diberikan kesehatan, ayah bunda semuanya semua diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Semoga diberikan kesuksesan dalam melaksanakan seluruh aktivitas, tugas-tugas negara, tugas-tugas dinas, tugas keluarga, dan tentunya ya di bulan Ramadan ini senantiasa dilimpahi keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di bulan Ramadan yang mulai ini kita bisa memaksimalkan ya kegiatan-kegiatan kita sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, ya, mendapatkan pahala yang berlimpah, ya, mendapatkan keberkahan yang lebih banyak lagi. Salam silaturahim tentunya yang pertama kepada semuanya. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini memenuhi ya kebutuhan kita ya sebagai saudara seakidah seiman dan sebagai eh, satu rumah satu bangunan ya di Al-Multazam nanti ya kita akan bersama-sama mendidik membina anak-anak kita ya sehingga ini perlu kebersamaan ya perlu persamaan ya perlu membangun sinergitas ya agar cita-cita mulia ini ya bukan hanya hasilnya baik ya tapi hasilnya ya istimewa gitu ya melebihi ekspektasi yang kita harapkan. Ayah bunda anak-anakku semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di awal-awal Ramadan ini kita bisa silaturahim ya. Walaupun untuk hari ini ada sebagian saudara kita yang sudah memulai puasa Ramadan, sudah melaksanakan taraweh kemarin, sudah sahur, sudah hampir 1 hari, ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan bagi sebagian yang akan memulai taraweh nanti malam, ya, puasa besok hari juga kami atas nama lembaga pimpinan Sivitas Akademika Al-Multazam 2 juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan yang lainnya. Ya, semoga amal ibadah kita di bulan ini ya Allah terima ya menjadi amal-amalan yang terbaik buat kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ketika kita memasuki bulan baru di bulan Hijriah ini, ya terutama ketika kita memulai dan memasuki bulan suci Ramadan,
kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa. Ya, doanya sering dan masyhur ya kita dengar dan sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya. Ya Allah, antarkanlah kami dengan selamat ke bulan Ramadan yang mulia ini. Dan antarkanlah Ramadan kepada kami semuanya. Dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Nah, ini tentunya mengawali aktivitas kita semuanya, ayah bunda, di bulan Ramadan, ya, ya. Dan ini sunnah kita baca, ya, di awal memasuki bulan Ramadan yang mulia ini, karena memang ada sebagian saudara-saudara kita ya, yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, ya, di Ramadan tahun ini, gitu. Padahal tahun kemarin bersama-sama kita semuanya ya berpuasa, taraweh, berbagi, ya, beraktivitas, bergaul bersama-sama. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai mereka, gitu, memanggil sebelum kita. Mungkin mereka sudah lebih banyak, sudah sudah layak, pantas, ya, dengan pahala-pahala kebaikannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa bertemu kembali dengan kita, tidak bisa sampai kembali di bulan Ramadan di tahun ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima iman Islam mereka semuanya. Ampuni segala dosa-dosanya. Semoga Allah tempatkan mereka di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diliputi dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa digambarkan oleh kita semuanya. Nah, bagi kita, ayah bunda, anak-anakku semuanya, Allah mungkin memandang dan menilai kita belum layak, ya, belum cukup bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ya. Maka selain kita bersyukur alhamdulillah wa syukurulillah atas nikmat yang begitu besar, karunia Allah yang begitu banyak, kasih sayang yang begitu melimpah kepada kita semuanya sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita. Momentum untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, ibadah kita, kedekatan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita semuanya ya menjadikan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan yang sangat spesial. Setuju nggak, ayah bunda? Layak, wajar bila kita menjadikan bulan Ramadan tahun ini bulan yang terakhir bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Bisa jadi tahun besok Allah belum berkenan memberikan kesempatan kepada kita. Ini yang terakhir, maka mari ketika ibadah ini yang terakhir, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkannya, untuk mengisinya, untuk menggunakannya dengan berbagai macam cara, ya, agar kita bisa
mendapatkan kemuliaan ya bulan Ramadan ini. Maka ayah bunda, anak-anakku semuanya, ya semoga kabarnya baik. Anak-anakku mana nih? Anak-anak yang ganteng, yang soleh, yang cakep. Ada ya bersama ayah bunda ya di situ ya. Eh, Ustadz bersama para asatidz yang lain di sini gak sabar ya. Ingin segera bisa ketemu. Ya kemarin baru sekilas pas ujian, pas datang pas tes. Ya sebagian juga ada yang online. Jadi mudah-mudahan ini mengurangi kehausan, rasa rindu ingin ketemu bersama-sama dengan anak-anakku semuanya. Ya, semoga semangat selalu. Selamat siap-siap menunaikan ibadah puasa. Ya, biasa ibadah puasanya anak-anakku semuanya sudah biasa dilatih berpuasa setiap Ramadan, maka tahun ini yuk ya, kita maksimalkan ya. Kita jadikan bagi adik-adik, anak-anakku semuanya ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini bulan peningkatan ya, peningkatan. Peningkatan anak-anakku semuanya dari berbagai macam aspeknya tentunya. Ya, terutama yuk jadikan sebagai sarana media untuk memantapkan ya, segera bisa eh, datang bisa tinggal di Al-Multazam untuk berjuang menuntut ilmu ya. Dengan sapaan dari para asatidz dari pesantren mudah-mudahan ini lebih semangat nih ayah bunda semuanya lebih mantap lagi ya tidak ada apa bahasa-bahasa takut, bahasa-bahasa berat, bahasa-bahasa yang serem. Ya, pesantren ini tempat yang enak, yang nyaman, yang indah, penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan persaudaraan, kebersamaan. Ya, senang, susah, bahagia kita sama-sama insya Allah. Nah, maka tema pertemuan kita hari ini ya bahagia menyambut bulan Ramadan. Saya kira ini tema yang tidak biasa-biasa saja. Tema yang sangat luar biasa. Mari kita berbahagia, seneng, bangga bisa ketemu di bulan Ramadan ya. Karena banyak tadi saudara kita yang nggak diberikan kesempatan bertemu di bulan Ramadan. Anak-anakku semuanya, kita sudah berdoa ya. Berdoa dari kemarin. Dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa kita ini menunjukkan betapa rindunya kita ingin segera bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang untaian doa-doa kita yang kita lantunkan setiap saat, setiap waktu. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah Allah kabulkan ya Rob. Ya. Ini mungkin ya kita sampai di bulan Ramadan ini karena doa-doa anak-anak soleh, anak-anakku semuanya yang berada di Zoom ini nih, yang masih bersih hatinya, belum punya dosa dan kesalahan, ya, sehingga membantu mengantarkan kita semuanya yang banyak dan bergelimang dengan kesalahan dan dosa ini nyampe ke bulan Ramadan. Termasuk ayah bunda semuanya ini berkat doa-doa anak-anak kita nih, yang kita nggak tahu kadang-kadang, ya.
Apa yang dikatakan oleh anak-anak kita setiap pada sholat, setiap pagi, setiap sore, dan sebagainya. Ya. Allah mengabulkan doa-doa kita ini, ya, doa salah satu di antara kita ini, yang akhirnya bisa ketemu dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka kalau kita sudah bersiap-siap dari 3 bulan sebelumnya dan sekarang sampai kepada apa yang kita inginkan, masa nggak seneng? Ya, masa nggak bahagia? Anak-anakku semuanya kalau ingin sesuatu diajak pergi ke mall, jalan-jalan dan sebagainya. Ingin kalau sudah diberikan, ya sampai pada waktu yang dijanjikan, seneng nggak? Seneng ya, ya. Mau ke gunung, ayo nanti liburan, ya. Pergi, seneng. Mau renang itu, mau renang ayah bunda mau renang nih habis ujian. Ya nanti dijanjiin. Udah ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Akhirnya datang waktunya. Seneng. Bisa renang, bisa makan-makan bersama. Atau bisa diizinin, oke nanti kalau selesai ujian boleh futsal bersama teman-temannya. Ah. Nah sekarang Ramadan yang kita inginkan, yang kita dambakan hadir, ya, datang kepada kita. Ya. Bukan kita yang datang kepada Ramadan. Ya. Karena kita gak bisa meminta, memilih, mendatangi, menemui bulan Ramadan. Yang bisa itu Allah mendatangkan, menghadirkan, mempertemukan Ramadan dengan kita. Sebagaimana doa tadi. Allahumma sallim lana li Ramadan. Ya. Allah yang menyampaikan kita, menemukan kita dengan selamat, dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun kepada bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan datang kepada kita semuanya, maka ya Allah berikanlah rahmat, kemudahan, kebaikan kepada kita semuanya untuk bukan hanya sekedar menyambut, mengisi ya amalia-amalia kita selama di bulan Ramadan. Sehingga dengan penuh harap, roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas amal-amal kita selama di bulan Ramadan ini Allah catat. Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah berikan keberkahan, kemudahan, kebaikan dan sebagainya. Ya. Lalu apa yang mendasari kita harus bahagia, harus senang ketemu dengan bulan Ramadan ini? Ya, karena dalam hadis sahih Imam Ahmad meriwayatkan bahwa bulan Ramadan datang kepada kita ini membawa keberkahan. Atakum Ramadan atau qad ja'akum Ramadan. Ya, kata Rasulullah, sungguh telah datang bulan Ramadan kepadamu, syahrun mubarak. Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, bulan yang isinya itu kebaikan semua. Bulan yang isinya itu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. Bulan yang isinya itu magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya itu dilipat gandakannya pahala-pahala kebaikan kita semuanya. Jadi kalau nggak bahagia, kalau nggak seneng, kalau nggak girang ketemu dengan bulan Ramadan, berarti sayang, sayang disayang, sangat disayangkan.
Ya, ayah bunda, anak-anakku semuanya. Nah, selain itu yang harus membuat bahagia kita menyambut bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ya, pintu surga yang 7, ya, yang banyak itu semuanya dibuka. Ya. Wah, surga itu kan tempat kenikmatan, tempat balasan bagi orang-orang yang soleh, yang beramal, yang punya banyak kebaikan. Dibukakan sehingga isi kebaikan yang disiapkan bagi orang-orang yang akan memasukinya itu diperlihatkan. Kalau kita tahu, kalau kita bisa meneropong, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi kalbil bashar. Kenikmatannya di luar jangkauan pemahaman pengetahuan kita, ya, nggak pernah terlihat, nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terdengar, nggak pernah terasakan. Itulah kenikmatan surga gitu. Bahkan Allah menciptakan dunia ini 100 nikmat. Ya, ketika menciptakan alam dunia ini menciptakan 100 nikmat. Yang satu nikmatnya Allah turunkan ke muka bumi diperebutkan oleh manusia, oleh jin, oleh makhluk, oleh tumbuhan, oleh hewan, oleh semua makhluk Allah dan cukup nggak habis. Betul ya? Nikmat Allah yang satu diperebutkan oleh seluruh makhluk ini nggak habis. Walaupun ada yang membalak hutan, ada yang mengkorupsi tambang, ada yang memakan nikel, ada yang mengeruk emasnya di lautan, di gunung. Nggak bakal habis satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang korupsi ratusan triliun, ribuan triliun pun yakin rizki nikmat Allah yang satu nggak pernah akan habis. Nah, yang 99 nikmatnya Allah simpan di surga. Ya, untuk orang-orang yang soleh, yang bertakwa nanti. Makanya pintu surga dibuka biar orang-orang yang beriman itu melihat, harusnya menyadari, menggambarkan, membayangkan betapa nikmat surga itu begitu indah, begitu banyak gitu, dibandingkan nikmat dunia yang fana. Ya. Ini maksudnya memberikan sugesti, ya, memberikan spirit, motivasi kepada kita, ya, harus bahagia gitu menyambut mengisi bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka, tempat orang-orang disiksa, orang-orang dipecut, orang-orang digergaji, orang-orang yang disetrika, orang-orang yang dipotong lidahnya, ya, orang-orang yang dibakar, ya, orang-orang yang diberikan minum dari nanah yang panas, yang meleleh, Pak. Tempat-tempat siksaan, neraka, semua pintunya Allah tutup. Coba, gimana kita nggak bahagia? Jadi jangan sampai kita membayangkan sedikit pun, ya, azab yang Allah sediakan buat orang-orang yang durhaka gitu. Biar kita tidak tertarik untuk berbuat dosa lagi. Ya. Setan dibelenggu yang biasanya membisikkan yang tidak baik kepada kita semuanya, anak-anakku semuanya dalam bergaul, berkata, bermuamalah, ya, berinteraksi dengan yang lain. Setan kan kadang-kadang, ya, apa namanya, membisikkan kita, ya, membisikkan kita, mengajak kita, memprovokasi kita untuk melanggar sedikit, sedikit, sedikit sampai pada akhirnya kita terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Nah,
Di bulan Ramadan ini setan dirantai. Ya, bahasa logikanya kalau orang diikat tangannya, kakinya, otomatis nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ini setan yang sudah biasanya Allah berikan izin untuk ngeganggu manusia di bulan Ramadan ini, Allah cabut izin rukhsahnya, rekomendasinya. Ya, nggak diizinkan setan. Ya, nggak boleh. Bahkan bukan hanya nggak boleh, diikat wasupidat asyayatin, dirantai gitu. Ini maksudnya biar kita jangan ada alasan gitu, alasan enggak puasa, alasan enggak sholat, alasan enggak taraweh, alasan enggak berbuat baik, alasan-alasan lain. Orang setannya juga diikat gitu. Ya. Lalu kalau masih terjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan agama, aturan negara dan sebagainya, berarti kita sudah tidak bisa mengkambing hitamkan setan lagi. No, ini setan nih. Enggak ada. Berarti setannya berbentuk manusia. Ya. Oh ini males banget ini. Enggak ada setannya. Setan udah diikat di tali. Ya, tinggal hubungan kita dengan diri kita. Ya, dengan nafsu kita. Dengan keinginan-keinginan kita saja. Ya, maka yang berikutnya kita gembira karena di dalamnya ada satu malam. Ya, anak-anakku semuanya hafal. Malam apa itu? Satu malam yang keutamaannya lebih baik ketimbang 1000 bulan. Ya, anakku semuanya apa tuh? Coba ditulis di chat tuh. Malam apa di dalam bulan Ramadan yang kebaikan dilakukan di dalamnya mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 83 tahun. Lebih daripada usia kita seumur hidup pahalanya. Oke, anak-anakku semua udah banyak yang nulis tuh. Ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailah malam Al-Qadar adalah yang diagungkan, malam yang agung, malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Malam pada malam itu Allah turunkan kitab suci Al-Quranul Karim jumlatan wahidah ya dari Allah min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril di lauh mahfuz sampai ke langit dunia. Jumlatan wahidah sekali. Jadi malam Lailatul Qadar itu. Makanya barang siapa yang beribadah di malam itu dia akan mendapatkan pahala sebanyak 1000 tahun kebaikan. Sholat kita misalnya dari puasa, taraweh, tilawah, qiyamulail, tahajud, sodakoh, jariah di malam itu dihitung selama ibadah 1000 tahun. Allahu Akbar, anak-anakku semuanya. Anak-anakku misalnya nanti taraweh, habis taraweh baca Quran, 1 juz, setengah juz, bisa. Itu sama dengan membaca Quran selama 1000 bulan. Taraweh selama 1000 bulan. Ya, ngasih infak sodakoh sama dengan infak sodakoh terus-menerus selama 1000 bulan. Maka kata Rasul, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan atau di malam Lailatul Qadar, maka sungguh sangat merugi. Faman hurima khairaha faqad hurim. Ya, semoga ya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan kemuliaan bulan Ramadan. Nah, ini mungkin ya sekilas
alasan kenapa kita harus bahagia, harus senang memasuki bulan Ramadan. Ya. Ayah bunda, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan untuk menahan lapar, haus, dan dahaga. Bukan hanya bulan nggak makan, nggak minum di siang hari. Ya, ya, anak-anakku paham arti apa puasa itu menahan. Ya, kalau ente memegang, menahan sesuatu itu namanya berpuasa. Kalau ente menahan diri, nggak ngomong berarti itu puasa. Kalau ente menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, mengerem, berarti itulah puasa secara bahasa. Ya, puasa itu menahan diri, berdiam atau al-imsak. Nah, sedangkan secara istilah puasa itu menahan diri dari makan, minum, dari berhubungan dengan suami istri, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak fajar, waktu fajar sampai maghrib. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak fajar sampai maghrib datang. Itu puasa. Ya. Tapi puasa yang bagus, yang istimewa dan spesial itu adalah puasa selain menahan makan, minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, juga menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Perkataannya dijaga. Nggak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang jorok, yang mengganggu orang, menjengkelkan orang gitu. Ya, anak-anakku semuanya. Perilakunya juga puasa. Kakinya nih nggak pergi kemana-mana. Orang berpuasa kakinya perginya kalau nggak ke masjid, ke sekolah, ke madrasah, ke tempat pengajian, atau ke tempat silaturahim, atau ke majelis-majelis ilmu gitu. Bergaulnya boleh dengan siapa saja, tapi selalu untuk hal-hal yang baik-baik, ya dengan orang-orang yang baik-baik. Kalau pergi ke tempat sesuatu sudah direncanakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi nggak makan, nggak minum, nggak mengerjakan yang membatalkan, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga perbuatannya dari hal-hal yang mengurangi puasa. Nah, itulah puasa. Maka kalau seperti itu yang kita lakukan dalam ibadah puasa itu, anak-anakku semuanya, maka kita akan mendapatkan predikat takwa, predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah dibacain sama anda-anda hafian. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sesuai dengan tujuan puasa agar kita anak-anakku semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan adalah madrasah li al-husul ala taqwa, li tahqiqit taqwa. Ya, Ramadan itu adalah madrasah pesantren tempat untuk membina ketakwaan, iman dan takwa kita.
ya, di bulan Ramadan ini. Nah, agar ibadah puasa kita di Ramadan bisa dilakukan dengan enjoy, dengan bahagia, dengan senang, maka yang harus diperhatikan, ya, ada beberapa poin nih, anak-anakku semuanya, ada beberapa hal. Ya, biar tujuan dari ibadah kita di Ramadan itu tercapai. Pertama, ya, harus meluruskan, memperbaiki sisi fikriyah kita. Al-i'dad, al-isti'dad al-fikri. Ya, harus meluruskan cara pandang kita, pemahaman kita terhadap bulan Ramadan. Ini penting, ya. Biar melihat bulan Ramadan itu bukan bulan yang menakutkan. Ya, anak-anakku semuanya, Ramadan itu bukan bulan yang menakutkan. Puasa itu bukan beban, tidak memberatkan. Ya, kan makan tetap makan, minum tetap minum, hanya digeser waktu jadwalnya aja ya, anak-anakku semuanya. Nanti malam makan yang banyak, udah selesai. Nanti makan lagi sore. Ya, minum juga begitu. Jadi bukan beban, bukan apa namanya memberatkan, nggak perlu ditakuti, nggak perlu dicemasin, nggak ada orang yang mati gara-gara puasa. Itu ya. Tapi jadikan kesempatan emas, ya, kesempatan untuk mencari amal yang baik. Ya, jangan dijadiin karena puasa nggak makan nggak minum lalu males, ya, nggak produktif, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau pergi gerak, nggak mau beraktivitas. Justru harus lebih semangat. Coba lihat para sahabat zaman dulu ya. Di bulan Ramadan itu justru berperang, berdakwah, berjuang, berusaha, bekerja semaksimal mungkin sebagaimana di luar bulan puasa. Ya, jadikan Ramadan sebagai momentum untuk ibadah, berjuang, belajar. Maka sejak sekarang ini buat target, ya. Baik sebagai orang tua, sebagai anak, target apa? Target puasanya. Kalau kemarin belum sebulan, sekarang sebulan. Kemarin sudah sebulan, tinggal tingkatkan kualitas. Target tilawahnya, buat ya. Tolong ya, target sedekahnya, target akhlaknya, qiyamul lailnya, takjilnya. Karena kalau tanpa target, maka Ramadannya lewat begitu aja, ya, anak-anak semuanya. Yang kedua, ini yang harus dikuatin adalah istidadur ruhi, persiapan ruhiyah, mental, spiritual kita. Hati dan ruh kita. Kemarin udah senang, udah bahagia, udah bangga, maka Ramadan bulan ini harus lebih baik, lebih mudah. Maka bersihkan hati kita, jiwa kita. Ya, singkirkan segala jenis apa yang dirasakan yang tidak baik, baik dalam pikiran kita, dalam hati kita. Perbanyak istighfar, saling memaafkan, mumpung masih di awal-awal nih. Ya, tinggalkan maksiat, dosa-dosa yang kita. Ya, kemarin kita udah dilatih dengan puasa sunnahnya, dengan tilawahnya, dengan bangun malamnya, zikirnya. Sekarang Ramadan lebih semangat lagi. Ya, karena kalau sudah hatinya bagus, bersih, maka akan mudah mengisi bulan Ramadan. Yang ketiga, al-istidad al-jasadi, al-jismi. Perlu dijaga stamina fisik, kesehatan kita semua. Kan kalau nggak sehat, nggak bisa berpuasa. Ya. Nggak nyaman. Ya, maka harus sehat. Berarti harus diatur tuh.
kapan makannya, kapan minumnya, berapa banyaknya. Jangan makan makanan yang mengandung apa namanya agak minyak atau dan sebagainya. Tidurnya harus cukup. Ini perlu. Olahraga harus, tapi harus jaga-jaga. Jangan kebanyakan. Jangan sampai fisik kita lemah sehingga membuat ibadah menjadi berat atau tidak maksimal. Terakhir, anak-anakku semuanya, persiapan malia, istidadul mali ya. Gimana pun juga dalam di bulan puasa ini kita harus menyiapkan dana, biaya, anggaran. Terutama ayah bunda semuanya harus mensupport nih kegiatan anak-anak kita. Ya, biar kita latih anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang pandai berderma, berbagi, empati, peduli kepada orang lain. Ya, berbagi takjil, berbagi infak, sedekah, berbagi sesuatu walaupun sedikit ini perlu dilatih. Apalagi di sekarang kita sedang diuji, ditimpa berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuk saatnya kita berempati ya, merasakan saudara-saudara kita yang kebanjiran, yang longsor, yang gempa, yang kebakaran ya. Nah, sehingga ketika melihat saudara kita kanan kiri, adik-adik kita di sekitar yang kurang jajan, yang puasanya nggak ada bukanya, kita peduli, bantu mereka, ajak mereka semuanya bareng-bareng. Dan ini tuh saya kira ayah bunda semuanya ya sudah terbiasa membuat menyusun program-program itu. Ya, ini sebagai pembelajaran buat anak-anak kita saja. Maka Ramadan merupakan tamu yang agung. Ya, tamu yang datang hanya satu kali dalam setahun. Biasanya orang yang cerdas itu bukan hanya gembira saat menyambutnya saja, gitu. Senang, bahagia saat menyambut Tarhib Ramadan, tetapi dia juga bersiap diri dan berkomitmen berjanji untuk mengisi hari-hari malam-malam di bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang terbaik. Semoga ayah bunda semuanya, kita semuanya diberikan kemudahan, terus bisa istiqomah dari awal sampai akhir, memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah kita yang terbaik. Saya atas nama pimpinan di Al-Multazam 2 bersama seluruh asatidz ustadzah sekali lagi menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, anak-anakku semuanya semangat selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa dari hari pertama sampai hari terakhir sampai Lebaran tamat. Ya, jadi anak-anakku semuanya, kalau sudah tamat, selesai terawihnya, baca Qur'annya, puasanya, nanti silahkan hadiahnya minta ke ayah dan bunda. Siap ya? Ayah bunda tolong diberikan reward, apresiasi buat anak-anak kita yang rajin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Sebetulnya sangat rindu kangen dengan ayah bunda, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan ini sedikit bisa mengobati kangen kita. Dan mudah-mudahan bingkai bulan Ramadan itu selalu menghadirkan keberkahan buat kita semuanya, buat Ma'had Al-Multazam, dan buat umat Islam semuanya. Saya kira itu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Nasihat-nasihat yang Pak Kiai sampaikan. Semoga ini bisa menjadi semangat kita di awal bulan Ramadan ini. Dan kita dijadikan orang-orang yang sukses melaksanakan bulan Ramadan dan bisa menjamu tamu kita di bulan Ramadan ini dengan baik. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Ayah bunda rahmati Allah, Bapak akan buka 2 penanya saja boleh? Atau kita sharing ya, mungkin ada yang ingin disaringkan dari tadi yang apa disampaikan Pak Kiai. Monggo silakan. 2 penanya dari ayah dan bunda atau ananda juga boleh, silakan. Silakan bisa raise hand. Nah, monggo silakan.
dari Muhammad Ayas Mumtaz Ilmi. Boleh dibuka, Ustadz? Boleh, silakan. Ya, Umi, terima mangga kasih Ustaz. Umi. Mohon Siap maaf Umi. offline ya. Siap Umi, tidak apa-apa Umi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masya Allah ya, materinya itu betul-betul bikin saya nangis sedih karena terus terang dari kemarin itu menjelang Ramadan itu rasanya kok saya sedih gitu, Ustadz. Sedihnya tuh apakah bisa gitu ibadah saya itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Masya Nah, Allah. apakah rasa rasa sedih ini bisa termasuk kita menyambut Ramadan itu dengan bahagia. Sedangkan Ustadz dari menyampaikan bahwa Ramadan itu harus kita sambut dengan bahagia seperti itu. Tapi Hmm. kenapa ya perasaan saya itu sedih dan khawatir justru, aduh takutnya kayak gini-gini aja. Dan kesempatan Ramadan yang sekarang akan kita eh, sambut itu bener enggak gitu? Apa bisa lebih baik dari tahun sebelumnya gitu kan? Dan nggak tahu perasaan sedih aja gitu Ustadz. Mohon mohon penjelasannya. Kenapa ya bisa seperti sedih seperti ini, seperti itu? Masya Allah. Mungkin itu aja. Terima Jazakallah khair. kasih. Sama-sama Umi Ayas. Ustadz, apakah ditanya? Ustadz, Langsung aja mohon ya izin. sedikit ya. Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Baik, Perasaan sedih ini Ustadz. baik. Makasih Bunda atas sharingnya. Ini tidak menjawab banyak sharing ya. Salah satu pendapat ulama ya bahwa ibadah itu harus memenuhi dua rukun. Ya, ibadah itu kan luas, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, seluruh aktivitas kita juga semuanya ibadah. Ya, kita niatkan ibadah. Ya, menurut para ulama, rukun ibadah itu ada dua, harus ada. Ya, ya selain iman kepada Allah, selain ikhlas melakukan hanya karena Allah, juga harus ada rasa khauf dan roja. Ada rasa khawatir, takut, sedih, dan harus ada perasaan harap. Ya, ada perasaan harap, keinginan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada dua-duanya. Nggak boleh hanya harapan saja yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin ini, ingin ini, ingin ini, tanpa ada rasa cemas, takut, khawatir. Atau sebaliknya takut saja, khawatir saja, jangan-jangan ibadah saya nggak diterima, jangan-jangan nggak baik. Itu juga nggak boleh. Harus balance, seimbang. Ya kata para ulama, al-khauf war roja itu seperti dua apa namanya jang apa dalam bahasa Indonesia apa? Sayap Dua ya. sayap. Dua sayap. Burung itu kalau nggak ada dua sayapnya nggak bisa terbang, Bunda. Jadi harus ada dua ngapak-ngapaknya itu. Ada kanan, ada kiri. Maka dalam ibadah juga begitu. Harus ada rasa penuh dengan harap, mengharapkan kebaikan, pahala, ridho Allah, keberkahan, itu harapnya. Dan rasa khawatir, takutnya, ya rasa takut akan ancaman, ujian, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditimpa musibah, akan ditimpa bencana, akan ditimpa azab. Nah, harus ada gitu. Sholat kita dalam rangka mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah. Dan dalam rangka membuktikan bahwa saya takut kalau nggak sholat nanti akan diberikan azab. Puasa juga kita berharap keberkahan pahala yang besar dari Allah. Tapi juga sebagai bentuk rasa takut kita kalau nggak puasa, maka pasti adab Allah, siksa Allah akan menimpa kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, selama ya rasa khauf, rasa khawatir kita, rasa sedih kita ini tidak menyebabkan kita justru malah tidak melakukan apa-apa gitu. Yang ada khawatir, takut, perasaan nggak sempurna dan sebagainya. Ya, melakukan ibadah dengan maksimalnya malah enggak. Itu yang nggak boleh, Bunda.
Yang harus adalah selalu mengharap kepada Allah yang baik-baik, dan tadi khawatir kalau kita tidak menunaikan ibadah kepada Allah, ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhawatiran yang menyebabkan kita mawas diri, introspeksi diri, dan memperbaiki diri kita, insya Allah. Jadi orang nangis ketika sholat itu enggak jelek, ya, enggak membatalkan sholat malah, tapi justru juga menguatkan bahwa kita itu takut terhadap Allah, terhadap dosa-dosa yang begitu banyak dan sebagainya. Makanya karena saya takut kepada Allah, khawatir kepada Allah, maka kita semuanya mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wallahu alam, Bunda. Masya Allah, begitu dalam dan runtut yang disampaikan Pak Kiai. Selanjutnya, satu lagi mungkin Ayah Bunda, boleh. Ada yang mau disampaikan ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan. Dari 49, 49, 48. Monggo, Ya. silakan. Ayah Bunda. Ternyata seperti itu ya Ustaz, cara kita menikmati rasa ibadah dengan cara penuh harap dan dengan cara berusaha dan khawatir. Khawatir kalau misalkan apa yang kita kerjakan ini atau mungkin ketika tidak mengerjakan ini kurang sempurna dan sebagainya. Insya Allah saya diingatkan kembali. Terima kasih. Mungkin ada Umi dan Nabi satu lagi. Kalau tidak ada, boleh kami cukupkan. Cukup ya, ya Baik, boleh. Ustaz. Boleh Ustaz untuk closing statement untuk agenda kita pada sore hari ini. Disilahkan Baik Ustaz. ayah bunda, anak-anakku semuanya, ikhwah, asatidzah semuanya. Mari sekali lagi kita luruskan niat, ya, kuatkan tekad, ya, marikan satukan tujuan kita. Jadikan bulan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang spesial buat kita semuanya. Maka mari kita manfaatkan, kita isi hari-hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini dengan amal-amal kebaikan dan ibadah yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, ya, pada saat kita di kantor, di tempat bekerja, di rumah, di masjid, dimanapun, sehingga apapun yang kita lakukan di bulan ini semuanya menghadirkan kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Fadal. Baik, jazakallah khairan katsir Ustaz. Insyaallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah Sapari Sapa Wali Santri Ramadan 1447 Hijriah ini telah kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Muhammad Al-Multazam II, Kiai Haji Muhammad dari LSMPDI. Semoga Allah berikan kesehatan dan juga senantiasa kita selalu dalam bimbingan beliau selama di pondok. Alhamdulillah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum ditutup izin bolehkah dibuka videonya masing-masing kalau diizinkan? Nanti tim media akan membantu untuk memfotokan agenda perdana ini. Boleh? Silakan. Nanti teman-teman dari tim media boleh silakan difotokan. Take picture. Nah, Masya Allah, nih anak-anak soleh luar biasa. Ayah bunda juga terima kasih banyak. Sudah siap teman-teman dari media? Nanti berkabar ya kalau sudah tag pertama. Oke, kalau udah siap, baik. Izin saya foto ya. Mohon dibantu Ustadz Gilang atau Ustadz channel 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya ada 2, 3 ya. 1, 2, 3. Siap, Masya Allah, luar biasa. Cukup, Umi Abi semuanya. Anak-anak Terima kasih solehnya banyak. ada nggak? Anak-anak solehnya boleh?
Beberapa nih Dipotong. Ustadz yang sudah hadir nih Ustadz. Boleh satu kali lagi mungkin ya? Mohon dibantu Ustadz Jenal, Anak-anak Ustadz solehnya Gilang. mana yang? Masya Allah, ini kangen nih. Siap? Satu, Ya, dua, tiga. Oke, Masya Allah, luar oke. biasa. Masya Jazakallah khairan Allah. katsiran. Oh, cakep-cakep semua nih. Selamat berpuasa ya. Selamat Selamat berpuasa, semangat. Masya Allah. Ya, Baik, terima kasih banyak hadirin yang rahmati Allah. Pak Kiai, Ustaz Saifullah, Ustaz Ade, Sahri, semuanya yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada agenda pada sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup agenda yang mulia dan baca kalimat alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila Anda banyak kekurangan dalam memandu rangkaian acara ini. Semoga Allah berikan ampunan kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita tunggu season selanjutnya.